Tapi pertanyaan, apakah media sosial itu bisa dipercaya 100%? Oke. Atau apakah, semua informasi yang ada di media sosial itu memang informasi yang akurat, tepat? Oke, bener banget teman-teman. Kenyataannya enggak ya, karena kadang ada loh informasi yang dia itu dipotong-potong, dilebih-lebihkan, atau bahkan ada juga yang menurut aku cukup menyesatkan. Aku sangat menyayangkan ada banyak informasi tentang imunisasi yang mungkin anti imunisasi, padahal imunisasi itu bagus untuk anak. Meskipun anak emang suatu saat akan sakit, imunisasi itu bukan mencegah sakit secara full, tapi untuk, pertahanan atau perlindungan. Tapi bahkan ada beberapa konten kreator yang branding-nya sebagai dokter dan, di konten itu tuh ada yang bilang kalau imunisasi itu tidak dianjurkan, tidak disarankan. Konten-konten kayak gitu yang ketika dipercaya sama orang itu bisa menyesatkan. Maka dari itu, teman-teman, di sini mungkin nanti sharing yang paling banyak aku sampaikan adalah tentang gimana caranya kita untuk membangun konten yang itu memang akurat, tepat, bisa kita sampaikan ke khalayak umum, dan itu bisa dipercaya. Misalnya nih, teman-teman, mulai untuk kampanye ya tentang kurangi konsumsi gula. Bener ya, teman-teman ambasador di sini? Di sini, yang Betul, biasanya Kak. di-share betul, oke. Dan mungkin beberapa dari teman-teman pastinya pengennya bukan bikin masyarakat takut sama gula, bener ya? Betul. Ya, oke. Tapi untuk bikin masyarakat itu lebih bijak, lebih aware sama aku tuh harus makan apa, aku tuh harus minum apa, biar gula aku di dalam tubuh itu stabil, gitu. Nah, ini yang mau aku sharing. Oke, boleh di-slide? Nah, di sini mungkin pemahaman singkat tentang kenapa sih health influencer itu dibutuhkan, karena kembali lagi, kita hidup di era digitalisasi, teman-teman, banyak informasi yang beredar, tapi nggak semuanya itu benar dan mudah dipahami. Biasanya yang paling kita cari-cari adalah konten yang mudah dipahami, betul ya? Dan orang akan lebih percaya pada rekomendasi dari seorang yang mereka percaya. Ketika teman-teman udah bangun personal branding kuat, ketika teman-teman udah dapat kepercayaan dari audiens yang teman-teman, teman-teman punya tanggung jawab, dan begitupun aku juga punya tanggung jawab untuk membagikan konten yang benar dan itu bisa dipercaya dengan baik. Oke, karena konten-konten yang kita buat ketika kita udah uh, mau posting, ketika kita udah posting, maka konten itu akan jadi konten yang hadir dengan informasi yang emang benar, sederhana, dan bermanfaat. Dan pastinya ketika kita punya keinginan untuk membagikan insight baik, ketika kita mau untuk membuat konten, pada akhirnya itu akan jadi alasan seseorang untuk mengubah pola hidupnya. Kalau di sini dalam case-nya teman-teman adalah uh, untuk bagaimana caranya mengelola konsumsi gula, maka nantinya outputnya adalah mau mengajak orang-orang di sekitar untuk hidup lebih sehat dengan cara konsumsi gula yang seimbang. Dan dari sini teman-teman, tugas kita adalah mengarahkan dan membantu. Oke ya, sudah sepakat ya ketika teman-teman mau jadi influence dalam dunia kesehatan, yang kita fokuskan adalah konten-konten yang memang bermanfaat dan memberikan dampak positif. Bukan cuma yang pakai hook bilang kalau misalkan makan gula sebanyak apapun tuh nggak masalah. Konten-konten yang kayak gitu emang menarik perhatian teman-teman. Tapi nantinya juga akan dipertanggungjawabkan. Apakah dalam penyampaian selanjutnya teman-teman bisa sampaikan itu dengan baik ke masyarakat, atau justru masyarakat malah fokusnya di hook awalnya. Padahal yang sebenarnya pengen teman-teman sampaikan tuh di isinya, di intinya. Teman-teman mau sampaikan kalau sebenarnya makan gula sebanyak apapun tuh nggak masalah asal gitu ya. Mungkin teman-teman ada kata-kata asal, tapi takutnya yang dicerna sama masyarakat adalah bagian awalnya. Gitu. Boleh dilanjut? Oke, dalam pembuatan konten, aku akan selalu bilang sama orang-orang mungkin yang mau start untuk buat konten, karena ini juga berangkat dari pengalaman aku, teman-teman.
ketika kita memutuskan untuk memulai personal branding, aku punya satu hal yang aku pegang, bahwa people follow people, not profession. Kebanyakan dari masyarakat, audiens Indonesia ya, ngeliat konten itu dari gimana cara orang membawakan. Dari gimana sebenarnya dampak yang akan ditularkan kepada kita sebagai audiens dari influencer tersebut. Kita nggak peduli, kadang ya beberapa mungkin ada yang memperpedulikan, tapi beberapa ada yang mewajarkan bahwa itu tuh bukan profesi yang sesungguhnya. Misalnya mungkin kalau teman-teman ngikutin konten kreator Erika, pelukis, dan juga pasangannya, yang sekarang lagi mulai untuk dan memang konten-konten mereka itu juga di kesehatan lingkungan tentang tanam menanam, mungkin sekarang lagi ada program di Sumatera untuk menanam pohon yang ribuan. Kita akan lihat itu dari dampak yang mereka tularkan, dari apa yang mereka lakukan, kebaikan apa yang ternyata bisa diberikan ke audiensnya. Bukan dari profesi mereka, mungkin yang Erika adalah sebagai pelukis, dan mereka yang sebenarnya mungkin kehidupannya juga tentang konten kreator. Kita nggak ngelihat dari itu. Yang pertama dilihat adalah gimana pembawaannya dan apa yang sebenarnya mereka mau tularkan. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas dulu dari purpose, teman-teman. Ketika mulai untuk membuat konten, memutuskan untuk, oke, aku mau membagikan informasi ke halayak umum tentang konten aku. Kita harus punya tujuan dulu, teman-teman. Kenapa sih aku mau mulai perjalananku ini? Kenapa sih aku mau sharing ilmu aku ini? Dari pengalaman aku, pemberangkatan konten aku dari awal adalah karena aku ngerasa stuck kuliah kebidanan, aku ngerasa capek, aku ngerasa frustasi, terus aku ngerasa kayaknya teman-teman aku juga ngerasain yang sama. Dan jangan-jangan orang-orang di sekitar sana yang kuliah di kebidanan juga ngerasain yang sama juga. Jadi akhirnya dari situ karena aku lagi pas kuliah kebidanan, aku dulu start konten pas aku kuliah bidan. Karena aku lagi kuliah kebidanan dan aku punya ilmu kebidanan yang secara nggak langsung aku sadar ini bisa berdampak baik di masyarakat kalau aku bagikan. Aku punya informasi yang akan aku dapatkan setiap hari tentang ilmu kebidanan yang itu juga kalau misalkan aku bagikan, itu akan membantu banyak orang. Dari situ aku mulailah nulis. Dulu aku nulis juga, teman-teman. Tujuan aku nih mau buat konten apa? Pertama, aku ingin uh, saling support antara mahasiswa kebidanan, antara teman-teman calon bidan, untuk jadi orang yang mungkin lebih bisa mengelola emosi. Kemudian lebih bisa menerima bahwa dunia kebidanan tuh emang kayak gini gitu. Emang kita tuh banyak mungkin tekanan dari luar atau mungkin dari diri kita sendiri, kayak mungkin tugas-tugasnya, kelelahannya gitu ya. Dan dari situ aku pengen saling support. Kemudian yang kedua, aku tulis juga, aku punya ilmu yang bisa aku bagikan ke masyarakat umum loh. Aku paham tentang ilmu kebidanan, yang itu emang jadi makanan sehari-hari aku di perkuliahan, aku ingin bagikan itu. Dan pastinya ketika aku punya tujuan itu, aku juga merasa kalau suatu saat nanti ada orang yang akan merubah kebiasaannya dari yang mungkin sebelumnya belum tahu, jadi lebih tahu karena konten yang aku buat. Mungkin kalau diposisikan ke teman-teman yang jadi ambasador di Gula Bijak, teman-teman punya tujuan untuk membuat masyarakat ini lebih aware dalam konsumsi gula. Bukan berarti kita nggak boleh makan gula. Karena ada beberapa orang yang bilang ya, kurangi gula atau cut off gula. Padahal sebenarnya tubuh tuh masih butuh gula ya. Itu kalau yang aku tahu, teman-teman, mungkin nanti bisa dikoreksi juga ya. Padahal sebenarnya tubuh tuh butuh gula, tapi gimana caranya kita untuk bisa mengaturnya? Gimana caranya kita untuk biar nggak berlebihan dan biar nggak kekurangan, biar takutnya malah jadi lemes gitu. Nah, dari situ teman-teman punya tujuan yang udah pasti. Oke, aku mau buat konten tentang yang nanti tujuannya adalah bikin orang-orang itu lebih aware dalam konsumsi gula. Berarti nanti konten-konten aku ya seputar gimana caranya aku dalam konsumsi gula.
gimana baik dan buruknya gula yang sebenarnya, gimana cara gula bekerja dalam tubuh. Sebenarnya nanti kalau misalkan kita konsumsi gula, dampak baiknya ke lingkungan apa? Dampak baiknya ke keturunan kita di masa depan gimana? Kemudian kalau misalkan konsumsi gula kita nggak baik itu gimana? Nah, karena kita berangkat dari purpose tadi, dari tujuan tadi, kita jadi tahu nanti konten-konten kita selanjutnya akan gimana, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang pertama, kita boleh tentukan purpose-nya dulu. Kita tentukan tujuannya kita dulu. Kemudian, kalau kita udah tahu tujuannya kita gimana, kita akan positioning, maaf. Jadi kita memposisikan diri kita nih. Aku mau dikenal sebagai siapa dan orang yang bagaimana. Karena pada akhirnya teman-teman, ketika kita memulai suatu konten, orang-orang juga pastinya, audiens kita juga pastinya akan ngelihat kita tuh orang yang pola hidupnya kayak gimana sih. Dan itu aku rasakan selama aku konten. Ketika aku sudah menetapkan, aku ingin fokus di kebidanan, dan pada saat itu aku mau support teman-teman mahasiswa bidan, yang aku fokuskan adalah di bagian kesehatan mental, yang aku fokuskan adalah di kesehatan ibu dan anak, yang aku fokuskan juga di bagian kesehatan reproduksi. Dan sekarang aku juga jadi merambah ke bidan Gen Z. Karena pada akhirnya, kehidupan mahasiswa bidan juga akan sangkut paut dengan lifestyle. Pada akhirnya kehidupan ibu dan anak juga nantinya akan menyangkut dengan bagaimana cara healing ibu dan anak gitu. Jadi aku cari sesuatu hal yang sebenarnya tuh aku ingin dikenal sebagai apa, yang nantinya konten-konten aku juga akan ada energi itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan sekarang teman-teman masih agak bingung, kita fokuskan dulu sebagai orang yang mau mengedukasi tentang kesehatan dalam konsumsi gula biar nantinya mengurangi diabetes mellitus di Indonesia gitu mungkin ya. Tuh, jadi dari situ kita belajar untuk bisa tahu sebenarnya posisi kita dalam dunia perkontenan tuh apa. Karena teman-teman, karena banyaknya informasi beredar, banyaknya sekarang orang-orang konten, pastinya kalau teman-teman lihat konten kreator, ada hal-hal tertentu yang bikin teman-teman itu mau ngefollow konten kreator tersebut. Misalnya konten kreator itu fokus di kesehatan lingkungan. Oke. Misalnya yang tentang mereka mengelola sampah. Oke, mereka fokus di kesehatan lingkungan. Aku tertarik kesehatan lingkungan. Karena mereka fokus, jadinya aku mau nge-follow mereka. Aku mau percaya sama mereka yang sudah berkecimpung di dunia itu. Gitu. Jadi, ketika kita memposisikan diri, orang-orang juga akan tertarik sama magnet kita yang sudah ada di tempat itu gitu. Misalkan kita posisinya di sini, orang-orang yang ada di sekitar kita nih akan memposisikan diri untuk tertarik ke magnet kita. Gitu, teman-teman. Cara memposisikan diri adalah menanyakan, aku ingin dikenal sebagai siapa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya mereka saling berkaitan ya. Ada personality. Ini penting banget, teman-teman. Karena selama aku ngonten, trial and error aku adalah, aku selalu ingin jadi sempurna. Aku selalu ingin ngonten kayak orang lain. Sampai aku kadang tuh burn out. Karena aku tuh sebenarnya susah banget buat ngikutin orang lain. Gitu ya. Aku kayak, dia kontennya bagus banget, aku pengen deh ngikutin kayak gitu. Kita nggak apa-apa kalau kita adaptasi sesuai dengan energi kita dan ternyata kita mampu, nanti kita bisa pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau ternyata itu nggak sesuai di karakter kita, ya nggak usah. Dan dulu aku jadi orang yang memaksakan sampai akhirnya aku burn out. Aku ngerasa kok ini bukan aku ya. Aku ngerasa kok kayaknya aku nggak kayak gitu ya orangnya. Aku kadang pengen bikin konten yang lucu. Karena aku ngerasa setiap kali aku ngeliat konten lucu lewat tuh aku terhibur dan aku seneng. Aku mau ngefollow dan aku jadinya pengen jadi orang lucu. Tapi emang karakter aku ini kalau ngelawak tuh aneh gitu ya. Jadi karena aku emang nggak bisa ngelawak teman-teman. Pada akhirnya konten yang aku buat tuh malah jadi freak. Malah jadi kayaknya ini bukan aku deh. Terus aku pernah nonton podcast. Itu podcastnya Raditya Dika waktu itu aku inget banget. Dia sama mohon maaf, podcastnya Suara Berkelas. Itu sama Diaris kita.
Jadi di podcast itu disampaikan kalau titik balik kita ketika jadi konten kreator, ketika memulai konten adalah ketika konten kita itu jarang FYP. Ketika konten kita tuh nggak rame. Rasanya kita mau mengubah banyak hal, salah satunya adalah menjadi orang lain biar rame. Dan ketika itu nggak sesuai sama karakter kita malah jadi burnout. Pertama udah karena kita nggak memenuhi ekspektasi kita untuk rame. Kedua karena kita nggak nyaman sama konten yang kita buat. Ketiga karena kita ngerasa itu orang lain yang buat konten. Dan dari situ disampaikan juga kalau ketika kita ngonten, harusnya tuh kita bukan disetir sama konten. Harusnya justru kita hidup sebagai manusia yang berakal dan hidup, kita yang membuat konten itu jadi lebih hidup dengan karakter kita. Itu yang kita bahas di personality, teman-teman. Bagaimana karakter aku jadi diri aku sendiri, dan aku konsisten di pembuatan konten ya dengan diri aku sendiri. Jadi orang-orang akan kenal kita nih pembawaan kontennya kayak gimana. Itu yang nantinya sebenarnya trial and error, teman-teman. Kita akan butuh banyak percobaan pembuatan konten untuk akhirnya tahu, oh kita nyamannya kontennya yang kayak gini. Yang ternyata itu diri aku sendiri, dan audiens akan lihat konten kita itu, oh itu Salma yang konten, soalnya gaya pembicaraannya kayak gitu. Oh itu Salma yang ngomong, oh itu jenis kontennya Salma kayak gitu kok, emang dia kayak gitu dari dulu bikin kontennya gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang sekitar kita yang akan kembali lagi tertarik magnetnya kita dengan personality kita dalam pembuatan konten. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kita tuh mau buat kontennya yang kayak gimana. Kadang kan ada yang pengen buat POV, tapi kalau bikin drama kayaknya aneh. Kadang ada yang pengennya edukasi, tapi kok aku kayaknya kalau edukasi kurang ini ya, kurang serius ya. Jadilah kita buat storytelling. Ada juga yang pakai konsep storytelling. Ternyata aku cocok di storytelling karena aku orangnya suka cerita. Buatlah kayak gitu, teman-teman. Ada banyak contoh konten yang sebenarnya bisa diadaptasi, tapi tetap jadi diri sendiri. Jangan kehilangan diri sendiri. Gitu ya. Ini adalah gimana cara kita membangun personal branding, karena pada akhirnya orang-orang sebagai audiens, orang-orang sebagai audiens di sekitar kita ini yang akan jadi paham sama karakter kita dengan konten yang kita buat. Oke. Kak Muhammad Samun, susah ya cari jati diri. Emang bener banget sih teman-teman. Dalam proses pembuatan konten pastinya akan ada trial and error. Makanya kenapa di sini konsistensi itu diperlukan. Jadi ketika kita udah putuskan nih, kita buat konten, aku selalu punya prinsip. Ketika aku mau konten, aku sehari itu upload satu. Minimal banget itu satu. Kalau nggak bisa, nanti aku rangkap di hari berikutnya, aku upload lebih dari satu. Gitu. Jadi konsistensi itu yang akan nantinya menemukan sebenarnya kita tuh mau jadi orang yang gimana. Dan kunci awal dari pembuatan konten, konsisten. Ketika kita malas, kita ingat lagi tadi purpose kita, tujuan kita. Aku mau bikin orang itu lebih aware sama dunia kesehatan gula gitu ya, dalam konsumsi gula. Maka dari situ konsistensi juga akan terbentuk, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa susah dalam mencari ketiga hal ini, mulailah dulu dari konsisten, yang pada awalnya akan dimulai dari niat, terus konsisten, kita coba buat satu, satu, satu. Nanti lama-lama mungkin satu hari jadi dua konten. Mungkin nanti lama-lama, mungkin kalau teman-teman udah mulai sibuk, seminggu cuma tiga konten, tapi itu konten yang berkualitas, konten yang beneran teman-teman riset baik, itu juga udah cukup sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu gimana cara aku membangun personal branding di aku. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat konten aku ya, mungkin kalau buka konten aku emang gak seramai itu teman-teman. Karena pada awalnya aku memposisikan diri aku sebagai mahasiswa bidan, dan emang salah aku waktu itu adalah ketika aku bekerja, ternyata aku ingin mengubah audiens aku jadi ibu dan anak, dan sekarang aku lagi berusaha untuk membangun itu, tapi pada akhirnya tetap yang paling rame adalah tentang mahasiswa kebidanan, dan itu nggak apa-apa, karena aku emang tujuannya buat membagikan informasi, bukan cuma buat rame. Dan kalau teman-teman mungkin lihat akun aku, itu adalah akun diri aku, tentang gimana aku
menjalani hidup aku sebagai bidan Gen Z gitu ya. Itu makanya aku mau menularkan ini ke teman-teman bahwa sebenarnya konten itu ketika baik, orang-orang akan menyerap energi baik dari yang apa kita bagikan, apapun caranya teman-teman. Oke, boleh lanjut di slide. Di sini mungkin ada yang bertanya, gimana sih caranya bikin konten, Kak? Gitu ya. Sebenarnya konten itu aku tadi bilang sesuatu yang secara alami terjadi dan mungkin kita pengen bikin konten ya udah bikin aja. Tapi di sini aku juga perhatikan beberapa konten aku yang akan rame adalah konten yang emang sudah aku struktur dengan baik dan ternyata itu bukan cuma memberikan informasi tapi menarik perhatian, menarik orang-orang untuk merasakan. Dan di sini aku buat formula konten teman-teman. Yang pertama, memang dari hook dulu. Hook itu ada macam-macam. Hook itu secara garis besarnya kalimat pembuka yang membuat orang itu bikin tertarik dan mau berhenti scroll. Kadang ada yang pakai hook positif dan negatif. Tapi teman-teman, aku akan membantu mengarahkan teman-teman mungkin untuk buatlah hook yang positif. Karena serame-ramenya hook negatif, tadi yang aku sampaikan di awal, khawatirnya hook negatif itu akan ditangkap cuma bagian depannya aja sama masyarakat. Jadi inti dalamnya itu untuk orang-orang tertentu aja yang pengen tahu sampai akhir. Takutnya malah yang jadi arahan untuk orang-orang pahamin adalah yang depannya aja gitu. Oke, mungkin aku minta maaf ya kalau ada suara-suara bising nangis. Gitu. Dan selanjutnya, ketika kita bikin hook, itu nggak selalu kita bikin hook itu cuma satu kalimat yang beneran nendang nampol gitu ya. Itu sekarang udah nggak yang kayak gitu banget, tapi bisa jadi juga seperti itu. Hook sekarang yang lebih rame adalah hook yang itu relate di masyarakat. Misalnya, kalau mungkin teman-teman dalam dunia konsumsi gula yang mungkin harus dikurangi, kita lihat dulu dari sekitar. Oke, sekarang mungkin yang masih orang-orang sekitar susah adalah untuk mengurangi minum teh manis. Aku juga sama sih, teman-teman. Pasti habis makan tuh rasanya pengen teh manis. Padahal aku hidup di dunia kesehatan, tapi rasanya tuh kurang seger aja gitu kalau nggak minum teh manis. Betul ya? Mungkin teman-teman juga ngerasain. Dan mungkin kalau teman-teman mau buat hook, misalnya teman-teman bakalan bikin hook. Aku masih sering minum teh manis setiap hari. Tapi bisa jadi tubuh aku ini terima gula lebih banyak daripada yang aku sadari gitu. Mungkin ya bisa kayak gitu. Atau kamu masih sering minum teh manis setiap hari. Sama gitu. Awalnya bisa kayak gitu. Jadi sesuatu yang bikin orang itu relate. Oke, teh manis. Aku juga sering nih minum teh manis gitu. Atau kayak kita tunjukin teh manis. Kok awal teh manis ini kan yang jadi favorit kalian setiap hari. Tahu nggak sih? Gitu. Jadi kayak sesuatu yang bikin orang itu, oke, aku relate nih sama ini gitu. Dan aku eh, kembali lagi, aku mengarahkan teman-teman jangan menormalisasikan sesuatu yang emang tidak baik untuk jadi hook negatif gitu ya teman-teman. Kemudian masuklah ke heart. Karena tadi di awal kita udah berusaha untuk membuat relate dari misalnya dengan teh manis yang selalu diminum sama orang-orang setiap hari, kita buatlah relate. Aku juga sama kok teman-teman. Tapi gitu. Jadi kita buat relate seolah-olah kita itu emang ada di posisi mereka, tapi kita itu berusaha membagikan insight positif yang kita lakukan sehari-hari, gitu ya. Kemudian kita juga bisa selanjutnya kalau sudah relate, kita akan masuk ke head atau berikan informasi. Setelah kita bikin misalkan ini kan yang kalian minum setiap hari, aku juga sama kok. Tapi teman-teman, kalian tahu, itu baru dari situ kita sampaikan ilmunya. Misalnya kita bilang, kalau sebenarnya tubuh kita tuh emang masih butuh gula loh. Minum teh manis tuh boleh loh. Tapi dalam ranah yang seperti apa gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa jelaskan di situ. Jadi ketika orang-orang udah mulai tertarik, ketika kita memberikan informasi, orang-orang akan lebih relate sama informasi yang kita berikan.
Dan terakhir, jangan lupa untuk ajak bertindak. Ketika teman-teman udah punya tujuan tadi dalam pembuatan konten, kan pasti outputnya pengen ya eh, konten itu bermanfaat buat orang lain. Jadi dari situ, ajak orang untuk melakukan tindakan sekecil apapun. Misalnya, nggak apa-apa loh teman-teman minum eh, nanti dalam headnya ya, kita memang masih butuh gula, tapi kita jangan terlalu banyak dalam konsumsi gulanya. Akan lebih baik kalau misalkan kita coba ganti 1 gelas minuman manis itu dengan air putih. Gitu. Jadi kita ajak orang-orang itu untuk bertindak dan kita kasih contoh. Biasanya formula konten yang bagus itu adalah ketika ada contohnya, gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kita tahu kalau konten kita itu akan bisa menghasilkan perubahan perilaku orang, gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat konten edukasi, yang perlu kita perhatikan strukturnya ada di sini. Kecuali kalau teman-teman mau buat konten buat seru-seruan aja, biasanya ada beberapa hal yang kurang diperhatikan, kayak handnya kurang, headnya juga mungkin sekilas aja, yang ada cuma hook dan heartnya aja biar relate. Itu kalau kontennya mau viral aja. Tapi kalau misalkan kontennya mau yang menghasilkan perubahan perilaku, ini perlu diperhatikan teman-teman. Oke, boleh lanjut di slide. Nah, di sini strategi konten yang menarik, mungkin aku akan sampaikan ini lebih ke, Kak, gimana sih caranya bikin ide konten gitu ya. Yang pertama, teman-teman untuk membuat ide konten itu, selama aku membuat konten, aku lebih banyak dari mendalami masalah yang dialami sama masyarakat. Jadi karena sekarang aku sudah bekerja, jadi aku lebih sering aware sama masyarakat, aku mengamati lingkungan. Oh, yang biasanya sering dijadikan permasalahan lingkungan ternyata ini ya gitu. Bisa dari ngelihat orang yang ada di sekitar kita atau mungkin ngelihat konten-konten yang viral. Sekarang kan makanan manis lagi marak-maraknya ya teman-teman ya. Kayak yang mungkin cake-cake yang manis, terus mungkin juga minuman-minuman manis yang viral-viral itu bisa juga jadi bahan konten, teman-teman. Dubai Kiwi, aduh enak banget ya. Tapi itu juga bisa jadi bahan konten, apalagi kalau kaitannya sama gula. Sekarang itu banyak banget ya makanan manis yang beredar. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi mungkin dengan itu bisa jadi bahan konten teman-teman. Cheesecake juga. Cheesecake kan kadang ada yang kemanisan, ada yang enggak ya. Dan aku nggak tahu ya kandungan gula dalam cheesecake gimana. Mungkin dari situ teman-teman akan menemukan ide konten yang sebenarnya itu mungkin di beberapa masyarakat itu kurang relate, tapi di beberapa orang lain relate gitu. Jadi ketika kita menemukan ide konten, kita nggak harus benar-benar menyelami seluruh lapisan masyarakat, tapi mungkin yang ada di sekitar kita dulu gitu. Itu yang pertama, aku dari cara memahami aku sama lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, aku juga baca komentar media sosial. Kalau mungkin konten kita belum rame, kita bisa cari konten orang lain yang udah rame dan kita cari-cari informasi di situ. Oh, ternyata banyak ini ya, kalau di dunia kebidanan tuh sekarang banyak yang lagi nanya-nanya tentang KB. Jadi sekarang aku juga mungkin kontennya akan lebih aku banyakin di KB karena KB juga masuk di kebidanan gitu. Jadi membaca komentar media sosial itu sebenarnya juga salah satu cara kita untuk menemukan ide. Mungkin bisa juga kita lihat referensi konten orang-orang yang bisa kita amati, tiru, modifikasi itu juga bisa. Jadi ide itu sebenarnya banyak banget kita bisa dapatkan dari manapun. Sama kita juga sebenarnya bisa juga ngelihat dari apa yang kita lakuin setiap hari kayak tadi minum es teh kita lakuin setiap hari atau mungkin kebiasaan kita kebiasaan orang Indonesia pengennya nasi gitu ya. Dan nasi yang baik itu yang harusnya diolah seperti apa? Yang kadar gulanya itu masih aman untuk tubuh kita itu yang bagaimana? Itu mungkin juga bisa jadi salah satu referensi konten karena udah deket banget nih sama hidup kita di sekitar teman-teman gitu ya. Betul, kalau makanan atau minuman manis itu bisa balikin mood. Nah, ini nih bisa jadi juga teman-teman untuk ide konten ya. Emang bener makanan atau minuman manis itu bisa balikin mood. Dan ketika teman-teman mau bikin konten, itu bisa banget loh jadi hook yang
emang beneran ada di lapisan masyarakat. Karena setiap cewek yang mau haid ya, kalau kita bahas tentang kebidanan, cewek yang mau haid ada masa craving, pengennya makan makanannya tuh yang manis terus. Nah, dari situ emang bener bisa balikin mood. Tapi kalau makanan manisnya kebanyakan itu juga nggak baik karena juga bisa menimbulkan nyeri haid yang berlebih. Itu kalau kita bahas lebih lanjut masih bisa. Jadi hal-hal kayak gitu yang nantinya bisa teman-teman jadikan ide dalam pembuatan konten. Oke, di sini udah nangkep ya kalau sebenarnya bikin konten tuh seru kok. Asal kita tuh eh, menjadikan konten itu bagian dari kehidupan kita gitu. Kadang kan ada yang stuck, aduh aku harus bikin ide apa ya, terus malam-malam sambil mikir, idenya apa ya, aku susun satu persatu. Mungkin ada yang tipenya kayak gitu, jadi harus bikin ide itu malam. Oke, bener banget. Tag-nya seru, editnya males. Emang edit tuh agak males, teman-teman. Tapi itu salah satu skill yang harus kita kuasai ketika kita mau konten. Gitu. Oke, ini tadi adalah temukan ide. Kita lanjut ke storytelling. Ada beberapa yang cocok dengan konsep storytelling, ada juga yang enggak. Tapi secara garis besarnya, storytelling di sini adalah ketika kita memposisikan sebagai orang lain dan kita bercerita juga sebagai diri kita. Jadi kita bisa membagikan cerita yang nantinya akan lebih mudah diingat karena itu relate buat orang lain, tapi cerita itu ada juga di diri kita, gitu. Storytelling ini juga bagus, teman-teman, karena kita lebih enjoy dalam sampaikan. Karena jadinya kayak kita cerita sama orang lain. Habis itu kita bisa juga adaptasi tren. Tren itu bisa apapun, mungkin ada tren-tren tertentu yang lagi viral di TikTok, di Instagram, teman-teman juga harus sering-sering untuk cari-cari tentang itu juga. Misalnya di lagu, aku biasanya yang aku sering adaptasi untuk tren adalah lagu, karena aku jujur jarang scrolling. Ke scrolling tuh kayak kalau misalkan lagi senggang aja dan itu bukan yang terpaku banget harus scroll setiap hari. Jadi aku seringnya adaptasi tren ada di lagu. Mungkin sekarang lagu viral ada lagu Main-Main Gue ya, punyanya Naikila. Kalau diadaptasi itu liriknya, misalkan teman-teman mau bikin konten tentang konsumsi gula atau kecintaan kita terhadap konsumsi gula. Kalau kita adaptasi dari liriknya, kamu itu main-main gue, tapi bukan main-mainan gue gitu kan. Kalau dari liriknya Naikila ya, kita adaptasilah itu jadi sesuatu yang mungkin kita bikin video, kita tunjuk, itu bisa. Gula itu bagian dari kehidupan kita, tapi kita nggak boleh main-main dalam konsumsi gula, yang artinya kita tuh nggak boleh main-main terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu ya teman-teman. Jadi tren itu bisa diadaptasi dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir adalah interaksi. Interaksi ini salah satu cara untuk meningkatkan insight. Salah satu yang bisa meningkatkan insight adalah interaksi. Jadi ketika kita upload konten, baiknya ya teman-teman kita tunggu dulu beberapa saat, mungkin 10 sampai 15 menit kita lihat progres konten kita. Kalau ada yang komen kita bales. Jadi jangan diabaikan sampai berhari-hari karena itu jadinya kita kayak sombong gitu ya. Mungkin bukan sombong sih ya. Jadi lebih ke kita nggak mau untuk membangun komunikasi sama audiens. Padahal itu sangat penting teman-teman yang namanya interaksi. Makanya di konten itu juga biasanya kita ada call to action. Jadi kita mengajak orang-orang mungkin dengan bertanya atau mungkin kalian pernah juga nggak ngerasain hal yang sama? Atau mungkin coba dong tulis di kolom komentar kira-kira kalian punya pengalaman lain apa enggak? Nah, itulah yang nantinya bikin interaksi sama audiens. Dan ketika interaksi itu sudah terjalin baik, itu bakal jadi salah satu cara orang trust sama kalian, cara orang percaya mau komunikasi terus sama kalian gitu. Aku jujur senang kalau suruh bales-balesin komen, karena itu juga jadi energi baik buat aku kalau ternyata orang-orang tuh ada yang merhatiin konten aku loh, aku happy gitu. Jadinya gitu, jadi kayak aku senang banget kalau misalkan harus interaksi sama orang di komentar, dan itu ternyata bagus untuk insight kita. Giliran di komen gak dibalas, nah itu kadang tuh bikin bete juga. Aku sebagai audiens orang-orang di konten, orang-orang yang konten, mungkin ketika aku komen gak dibalas juga, ya sebenarnya kita kadang komen cuma pengen komen aja, tapi kalau dibalas kan rasanya lebih proud ya, lebih kayak, ih ya ampun dibalas komen aku gitu kan. Jadi mungkin itu akan kita posisikan ketika kita punya audiens gitu teman-teman. Jadi ketika udah
mau ngonten nih, ini yang eh, perlu diyakini sama teman-teman. Oke, boleh lanjut di slide. Oke, nah sebelum upload, teman-teman, sebelum diupload, aku mau saranin teman-teman untuk ngelakuin beberapa hal. Jadi yang pertama, ketika kita mau ngupload konten itu konten edukasi, kita harus pastiin itu benar. Sumbernya jelas. Kita cari dulu jurnal-jurnalnya. Kita cari dulu mungkin di internet apakah itu benar atau enggak. Yang pada akhirnya itu nantinya akan jadi aman atau enggak kalau misalkan orang-orang lihat konten kita. Jadi jangan yang menyesatkan, mudah dipahami itu penting banget, teman-teman. Jadi gimana cara kita mengolah cara pembicaraan kita biar orang-orang itu lebih senang dengerin kita. Dan apakah itu bermanfaat? Ada value-nya atau enggak? Meskipun teman-teman bikin konten singkat cuma 5 detik atau 10 detik, itu bermanfaat atau enggak gitu. Jadi sebelum upload, kita perhatiin itu dulu, karena konten yang bertanggung jawab itu pastinya akan membangun kepercayaan. Boleh lanjut di slide. Dan di sini teman-teman, pengalaman aku dalam membentuk personal branding itu membuka banyak sekali peluang sebagai speaker, tentunya konten kreator, mentor, brand collaboration, komunitas, kita tergabung dalam komunitas yang mempercayai kita, dan pastinya akan membangun karir kita bisa jadi lebih baik atau membuka kesempatan banyak pekerjaan yang mau tertarik sama kita. Jadi ketika kita sudah mempersonal branding, kita udah ngasih tahu nih aku orangnya kayak gini dari konten kita, itu akan banyak sekali membuka peluang. Oke, boleh lanjut di slide. Dan skill yang perlu perlu terus dikembangkan, teman-teman ya. Yang pertama ada komunikasi, gimana cara kita interaksi sama orang, public speakingnya kita, gimana cara kita ngomong di halayak umum, critical thinkingnya kita, karena kita punya peran dalam membuat konten edukasi. Jadi kita harus juga critical thinkingnya kita tuh harus dimainkan gitu ya. Networking, kemudian reach apa cara kita untuk mencari informasi, carilah yang akurat. Editing dan desain, teman-teman, ini penting banget ya. Editing tuh sekarang udah jadi kayak jadi apa ya? Ketertarikan orang-orang. Ketika kita editnya bagus, orang-orang akan lebih suka dong. Jadi kita harus belajar juga tuh edit. Tadi yang males ngedit, kamu harus belajar ngedit ya. Dan aku juga lagi ngerasa males banget ngedit akhir-akhir ini, tapi aku harus banget ngedit. Karena kalau nggak ngedit, nggak jadi bentuk konten gitu ya. Kemudian juga storytelling, gimana cara kita untuk menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami dengan cerita atau apapun nanti konsep yang bisa kalian terapkan. Boleh lanjut di slide. Dan ingat teman-teman, di sini aku punya kalimat ya, yang mungkin bisa jadi membangkitkan semangat teman-teman. Jangan kejar viral. Karena konten viral tuh gampang banget dikejarnya. Teman-teman buat hal-hal aneh, misalkan yang tidak bisa dinalar, itu pasti viral. Tapi apakah itu akan membentuk personal branding teman-teman? Yang perlu ditekankan di sini adalah kejarlah manfaatnya. Apakah itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Itu jauh lebih berharga, teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau buat konten viral, teman-teman jelasin di caption. Jadi jangan yang menyesatkan gitu ya. Barangkali satu konten kamu yang tidak mendapatkan jutaan views itu, yang nggak rame itu, ternyata bisa menyelamatkan satu keluarga, satu orang, satu anak, satu remaja yang kamu nggak tahu. Itu ternyata bisa memberikan dampak baik buat orang sekitar kita. Gitu ya teman-teman ya, ingat bikin konten itu nggak harus viral semuanya. Itu keberuntungan. Yang penting kita pengen membagikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu boleh lanjut? Oke. Dan ini terakhir dari aku teman-teman. Setelah ini kita sesi Q&A ya. Aku boleh kembalikan lagi ke MC. Nanti aku akan ada closing statement di akhir. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Salma. Kita kasih applause dulu secara virtual untuk Kak Salma. Masya Allah banget untuk materinya, Kak Salma super informatif. Aku yakin teman-teman ambasador di sini semua akan semakin semangat buat memulai ngonten. Tadi juga aku dengar Kak Salma membahas mengenai membangun personal branding, walaupun tetap menjadi diri sendiri gitu ya.
jangan menjadi orang lain. Terus juga mempelajari bagaimana skill yang diperlukan. Terus juga tadi insight yangnya juga keren banget. Eh, Jangan kejar viral, tapi kejarlah manfaat bagi banyak orang. Gitu. Mungkin sekarang sesi yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang penasaran atau mau menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan Kak Salma, boleh untuk raise hand ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada Veronica. Boleh Veronica, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu dan untuk bertanya apa yang akan ditanyakan. Oke, apakah suaraku udah terdengar jelas, Kak, sebelumnya? Oke, seperti sebelumnya, Jelas. perkenalkan nama aku Veronica Febiana, biasanya dipanggil Feby. Izin bertanya kepada Kak Salma, pernah nggak sih Kak ada momen ketika engagement atau akurasi itu bertolak belakang? Misalnya itu seperti konten kakak yang benar-benar edukatif itu malah sepi, sedangkan yang agak apa namanya agak yang misalkan yang apa ya kontennya itu kurang untuk sumber-sumbernya tuh kurang relate kadang itu malah ramai. Apakah pernah merasakan seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke, sebelumnya Kak Salma izin bertanya, untuk pertanyaannya mau di-keep dulu atau langsung dijawab, Kak? Mungkin biasanya gimana, Kak? Aku ngikut aja sih, boleh. Kalau mau langsung dijawab, di-keep dulu juga nggak apa-apa. Oke, mungkin di-keep dulu, Kak. Bagaimana? Aman? Aman. Oke, sebelumnya aku izin menginformasikan, eh, di sini ada Kansa Gani. Silakan Kansa, perkenalan diri terlebih dahulu, lalu pertanyaannya. Halo Kak, suaraku terdengar? Terdengar? Oke. Sebelumnya selamat siang Kakak. Halo Kak Salma. Uh, siap. Halo? Halo? Suaraku terdengar Iya, nggak ya? terdengar. Masuk, masuk. Boleh silakan. Halo Kakak, izin bertanya ya Kak. Bagaimana sih menurut Kakak cara Kakak ketika konten yang sudah Kakak buat dengan niat yang besar dan keinginan konten itu dijangkau oleh banyak banyak orang, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Misalnya jangkauan konten yang kita buat itu tidak sampai atau tidak banyak yang menjangkau. Karena kalau misalnya dari saya riset, ternyata konten edukasi kesehatan itu adalah salah satu konten yang eh, diagram apa ya peminatnya tuh sedikit. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kansa atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya di aku ini ada Nadila Zaskia. Silakan Nadila untuk bertanya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Nadila Zaskia Wahda. Saya salah satu BA 2026. Di sini saya izin bertanya nih untuk kakak. Kan seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang tuh udah kebanyakan AI gitu ya kak. Terus gimana sih caranya kita tuh sebagai konten kreator di bidang kesehatan itu tuh nemuin fakta tentang kayak
misalnya fakta terbarunya, karena kan yang namanya kesehatan itu pasti ada dampak terbarunya gitu. Yang sebelumnya mungkin kita udah pernah ngetek gini, nanti pas 2 bulan atau 3 bulan berikutnya ada evaluasi gitu dari kesehatan yang kita bahas gitu. Itu kakak nanggapinya nanti bagaimana? Terus misalnya gini kak, kan pemerintah juga punya program yang alhamdulillah bagus gitu ya, kayak Nutri Level mungkin kemarin sekitar April itu baru disahin ya. Nah, gimana kita menjadi pendukung dari aturan pemerintah tersebut, tapi apa zaman sekarang tuh banyak yang nggak suka pemerintah. Nanti kita pasnya diserang kayak, ih kok kamu eh jilat pemerintah banget gitu. Nanti tanggapan kakak kira-kira gimana? Oke, terima kasih Nadila eh, dan teman-teman semua. Keren banget pertanyaannya. Mungkin sudah cukup kalau di aku sesi tanya jawabnya. Mungkin silakan kepada Kak Salma untuk menanggapi pertanyaan teman-teman dari Ambassador. Oke, terima kasih MC sudah mempersilahkan saya untuk menjawab. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman ambasador yang sudah bertanya. Aku ngerasa ini pertanyaan yang emang harus aku sampaikan juga jawabannya, teman-teman, karena ketika kita mulai ngonten akan ada banyak ketakutan yang itu bisa dirasakan di diri aku juga. Oke, jadi yang pertama dari pertanyaannya Veronica ya, pernah nggak sih engagement aku bertolak belakang? Aku akan jawab itu sering dan pernah banget, teman-teman. Dan sesuatu yang sepi itu malah yang edukatif, yang aku bikinnya niat banget, aku bahkan ngeditnya sampai berhari-hari dan aku udah riset banyak, tapi yang sepele malah yang paling rame. Dan aku juga kadang sebel kenapa mungkin konten kreator di sekitar aku yang mungkin bikin kontennya sepele dan ibaratnya nggak harus pakai eh, riset yang banyak dan nggak harus bermenit-menit dalam penyampaian, tapi ternyata mereka rame gitu. Dan mungkin ada beberapa juga yang nyeleneh, misalnya penggunaan bahasanya yang agak mengarah ke hal-hal yang intim, tapi itu justru malah yang rame. Kadang aku sebel di situ, teman-teman. Tapi ini adalah proses pembelajaran. Kenapa kita tadi bahas tentang personality, tentang tujuan, kemudian tentang apa yang sebenarnya kita mau dalam pembuatan konten. Di sini aku sering ngerasain hal itu, tapi akan balik lagi ke gimana cara aku kelola emosi aku untuk tujuan aku dalam pembuatan konten. Karena aku udah tahu, aku mau bikin konten itu biar bermanfaat. Oke, aku udah tahu kalau misalkan konten aku yang emang aku mau tunjukkan dengan niat totalitas aku ini nantinya bisa diterima sama beberapa orang dengan membawa dampak yang baik. Jadi dari situ, ketika engagement aku turun, karena aku bikin konten yang lebih niat, it's okay. Karena aku udah punya tujuan yang menurut aku itu udah memenuhi tujuan aku udah cukup. Aku nggak harus kasih makan orang lain gitu ya ibaratnya. Aku nggak harus ngasih makan kepuasan orang lain. Tapi kadang emang karena aku memang tujuannya untuk membangun juga konten aku, membangun akun aku, kadang aku mix. Jadi karena aku udah tahu nih yang sedikit durasinya itu lebih rame daripada yang banyak durasinya, aku akan mix. Jadi konten edukasi aku yang banyak durasinya, misal dalam seminggu aku upload 3. Tadi yang aku bilang aku harus setiap hari upload, aku bikin konten yang singkat. Misalnya pakai sound TikTok, entah itu ada jogetnya atau kayak cuma tunjuk. Kasih informasi yang masih sama tujuannya informatif, masih sama tujuannya bisa kasih dampak baik ke orang lain, tapi mungkin durasi dan cara penyampaiannya yang akan beda gitu. Jadi cara aku menyikapinya gitu, dan mungkin juga untuk masalah engagement turun atau enggak, pada akhirnya aku juga mengontrol emosi aku buat nggak terlalu terpaku sama engagement gitu. Mungkin dari situ aman, Veronica, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Kak dan sangat puas dengan jawabannya. Semoga dengan ini aku makin semangat untuk kontennya. Semangat, yang penting dimulai dulu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dari Kanza. Sebenarnya ini hampir sama. Bagaimana sih konten yang udah dibuat dengan niat yang besar dan ingin dijangkau banyak orang, tapi kenyataannya nggak sesuai ekspektasi itu sering banget. Tadi juga aku sampaikan.
Karena emang aku juga sadar kalau konten kesehatan itu peminatnya sedikit. Teman-teman mungkin kalau mau start konten kita akan punya banyak cabang. Aku mau konten sebenarnya di ranah apa? Dan memang yang paling susah untuk di reach out, maksudnya paling susah untuk rame adalah konten edukasi. Dan salah satu konten edukasi yang susah, edukasi kesehatan. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Mungkin akan rame kalau misalkan udah punya nama. Tapi ketika kita mulai merintis dari awal emang agak susah. Dan itu tadi berangkat dari konsistensi, kemudian berangkat dari gimana cara kita nyampein biar lebih mudah diterima sama orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin juga teman-teman bisa mix tadi. Kita bikin konten edukasi panjang sama edukasi singkat. Dan kadang juga sekarang ada konten slide, konten geser, itu sekarang juga lebih rame daripada konten video, itu juga bisa di-mix. Jadi coba-coba banyak formula, bukan cuma yang kita ngomong di depan kamera aja selama beberapa menit, beberapa detik. Jadi kita bikin konten yang punya tipe lain dengan tujuan yang sama. Gitu mungkin. Jadi sama-sama masih mengikuti tren. Makanya tadi aku juga bilang kita ikut tren mungkin sound TikTok yang lagi viral kita buat itu juga bisa. Nah, nanti dikasih sumber informatif yang jelas, mungkin judul yang lebih besar atau mungkin kalimat hook awal yang sangat relate itu juga bisa. Atau mungkin gambar yang mungkin bikin orang apa nih gambarnya gitu. Mungkin itu ya kalau untuk berjuang di edukasi kesehatan, karena sekarang yang paling rame itu sebenarnya konten lifestyle, fashion, make up, terus konten-konten yang mungkin komedi, lucu, itu yang lebih rame gitu. Sudah aman, Kanza? Aman Kakak, terima kasih. Sama-sama. Dan yang terakhir, ini dari Nadila Zaskia ya. Kebanyakan AI itu, mungkin sekarang kebanyakan AI ya, aku tadi nangkepnya. Dan gimana caranya kita nemuin fakta terbaru, dan misalnya kalau misalkan kita udah buat, ternyata ada evaluasi itu gimana? Jadi, dalam pembuatan konten edukasi kesehatan, teman-teman, di sini yang aku tekankan selalu adalah aku itu ingin membuat konten itu sharing. Bukan karena aku lebih pintar, bukan karena aku lebih tahu, aku sangat membuka peluang untuk orang-orang mau komen kalau aku ada kesalahan atau ada suatu hal yang baru. Dan pastinya aku akan bilang terima kasih sama orang yang udah mau mengkoreksi atau menambahkan. Itu dulu. Jadi kita dalam pembuatan konten udah menetapkan kemungkinan konten aku ini akan ada perdebatan. Dan aku aman banget kalau harus sharing di konten aku. Gitu. Jadi kita selain kita menetapkan kalau itu udah benar dan akurat, kita juga buka sesi sharing, ibaratnya sharing itu di komentar ya, atau mungkin di uh, call to action-nya kita di akhir, kalau menurut pandangan kalian gimana? Atau kalian punya pandangan yang lain gitu. Jadi dari situ, itu meminimalisir ketakutan kita dalam keakuratan dan meminimalisir ketidakpercayaan diri kita dalam mengupload konten. Kemudian, gimana caranya nemuin fakta terbaru? Aku selalu cari jurnal-jurnal yang dia itu eh, tahunnya itu lebih dekat sama tahun yang kita sekarang. Dan biasanya mungkin aku akan riset di jurnal yang bahasa Inggris. Tapi emang mungkin agak sedikit berat dan agak sedikit menyulitkan ya karena kita juga harus riset-riset lagi dan kadang kita harus nerjemahin juga, kita harus nyari susun kalimat yang mungkin menurut kita akan lebih mudah dipahami. Tapi itu nggak apa-apa banget, karena itu uh, cara kita untuk menemukan kebenaran, keakuratan dalam pembuatan konten gitu. Dan misalkan kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa minta bantuan AI, asal AI itu kan nggak, mungkin AI bisa membantu, tapi nggak 100% bisa kita percaya. Kita cari-cari lagi informasi yang lebih akurat, atau kita cari pendukungnya gitu. Dan kemudian tentang program pemerintah, kalau misalkan ada program pemerintah yang sekiranya baik, teman-teman, dan kita mau mendukungnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget selama itu menurut kita baik, dan yang uh, mungkin kalau kita ragu ya, kalau kita ragu itu baik atau enggak, kita cari dulu orang-orang di sekitar kita yang kita percaya untuk bisa kita sharing dulu. Menurut kamu program pemerintah ini baik nggak sih? Kalau misalkan ini dijalanin, aman nggak sih? Kita sharing dulu itu, dan ketika kita udah dapat validasi dari beberapa orang kalau ternyata itu baik, oke, aku mau share, ini baik kok, gitu. Memang sekarang ya lagi banyak banget orang yang nggak suka sama pemerintah, itu wajar. Aku juga ada kekesalan dalam pemerintahan, itu wajar ya teman-teman. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahas caranya gimana kita mengendalikannya, gimana cara kita menanggapi adalah dengan mengesampingkan hal-hal yang
tidak ada kaitannya dengan edukasi kita. Gitu. Jadi kesampingkan emosi itu, kita fokus sama edukasi kita. Kalau memang program pemerintah tentang Nuri Level yang sekarang terbaru itu baik dalam kaitannya untuk kesehatan, ya udah kita fokusnya ke itu aja. Program pemerintah yang lain ya mungkin memang akan berdampak. Tapi ketika kita mengedukasi, kita akan fokus ke situnya dulu. Kalau misalkan nanti ada yang memprotes atau nanti ada yang kayak, kok kamu pro pemerintah gitu ya, misalkan ada yang kayak gitu, kita ajak ke diskusi aja. Menurut aku memang program ini baik kok untuk jangka panjangnya. Itu dan nanti kalau misalkan orang itu tetap tetap ngasih feedback buruk atau misalkan feedback negatif, kita saring lagi. Itu memang feedback negatif yang mau diajak diskusi atau dia cuma mau judging kita karena kita itu eh, pro sama program pemerintah yang menurut kita baik dan menurut orang di sekitar kita baik. Jadi sebenarnya netizen itu juga perlu difilter teman-teman karena itu juga mempengaruhi mental kita dalam pembuatan konten ada atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu mungkin Nadila ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Kak Nadila? Aman. Oke. Sudah? Itu jawaban dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salma sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman ambasador dengan sabar dan super clear. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami ingin memberikan kesempatan kepada Kak Salma untuk menyampaikan sebuah closing statement. Mungkin kepada Kak Salma dipersilahkan. Oke, teman-teman, closing statement nih rasanya agak-agak ini ya, agak-agak spesial gitu ya. Tapi aku di sini tetap akan selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk menghadiri Zoom pada hari ini, sesi sharing hari ini. Semoga bisa memberikan dampak baik, energi yang luar biasa baik, terutama dalam membagikan edukasi kesehatan buat teman-teman semuanya. Dan aku sangat terbuka sekali teman-teman kalau nanti teman-teman mau sharing dalam pembuatan konten atau mungkin teman-teman mau sharing gimana caranya aku mencari referensi atau formulasi aku dalam konten, aku sangat terbuka kalau teman-teman mau sharing. Dan semoga setelah kita ada di Zoom meeting pagi ini, teman-teman udah nggak ragu lagi untuk tag konten, bikin skripnya dulu, bikin videonya, editingnya. Jadi teman-teman udah harus siap nih dengan semuanya ini. Dan ketika udah jadi konten, jadilah itu konten yang berani kalian upload dengan segala hal yang nantinya menyertai di belakangnya apapun itu. Jadi dengan adanya sesi sharing hari ini, aku berharap teman-teman siap menghadapi semua ini dengan perasaan yang lebih siap, dengan informasi yang lebih akurat untuk bisa teman-teman sharing ke orang lain dengan tujuan kebaikan. Gitu. Nih dari aku, mohon maaf kalau selama penyampaian aku ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih, sampai bertemu dan see you on top guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Salma atas insight-nya gitu ya. Sekali lagi mari kita applause secara virtual kepada Kak Salma. Oke, mungkin selanjutnya sebagai bentuk apresiasi kami atas kehadiran dan ilmu yang telah diberikan oleh Kak Salma, kami ingin menyerahkan sebuah sertifikat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Syifa yang akan menyerahkan sertifikat secara simbolis. Oke, terima kasih MC. Hai Kak Salma, makasih banget loh udah mau datang pagi hari ini di tengah kesibukan. Oke. Aku minta tolong dokumentasi untuk kita foto bersama dulu ya, Kak. Oke, mungkin boleh bersiap, Kak. Boleh next slide-nya. Oke. Boleh Kak mungkin tersenyum dulu. Em, Tim dokumentasi tolong ya. Oke, mungkin saya hitung 1 sampai 3 ya. Sebentar, wait. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke. Mau lagi? Boleh gaya Ya, gula bijak nggak Kak kayak ya, gini? ada 3 gaya ya.
Ya, Oke, satu, dua, tiga. oke. Terima kasih Kak. Aku kembalikan kepada MC. Hmm. Oke, terima kasih Kak Syifa atas penyerahan sertifikat secara simbolisnya. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi dokumentasi secara bersama. Mungkin boleh minta bantuan kepada tim dokumentasi untuk menginstruksikannya. Oke, teman-teman. Jadi ada biasa ya, kayak tiga gaya. Yang pertama gaya bebas, terus gaya digital awareness yang tangan bulat kayak gini, sama gaya gula bijak. Oke, bentar. Udah siap semuanya? Oh, asalmanya lagi ini guys, sebentar. Oke, bisa dimulai. Pertama gaya bebas dulu ya guys. Mungkin bisa lanjut. Oke, satu, sebentar, sebentar. Satu, dua, tiga. Slide kedua, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang gaya gula bijak guys. Hmm, wait, wait. Aduh, sorry. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Hmm, oke, oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke pose ketiga, digital awareness guys, yang kayak gini. Mulai dari slide pertama, satu, dua, tiga. Slide keduanya. Eh, Satu, dua, tiga. Oke. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih kepada tim dokumentasi. Mungkin kepada Kak Salma, jika Kakak memiliki kesibukan lain, sesi ini merupakan sesi yang terakhir ya Kak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas nama tim Gula Bijak atas kehadiran Kakak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak. Oke, mungkin sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, teman-teman boleh mengisi link post test yang akan di-share di kolom chat teman-teman. Mungkin aku kasih waktu 10 menit ya teman-teman sampai pukul 11.32. Kalau misalkan sudah mengisi boleh uh, share di kolom chat. Sudah Kak gitu ya.
Tesnya 5 menit lagi ya teman-teman. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi super dinantikan, yaitu pemaparan mengenai pengumuman dari panitia, yaitu ada Kak Tania. Sepertinya Kak Tania sudah join Zoom. Halo Kak Tania, Hai, Kak Putri. apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja Kak untuk mengisi pemaparan pengumuman mengenai implementing gula bijak gula lifestyle to your community. Langsung saja, sepertinya teman-teman sudah pada nggak sabar nih Kak. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, sebenarnya aku mau ini masih dulu. Suara aku udah jelas belum ya sekarang? Tadi katanya kurang clear. Sudah Kak, sudah jelas. Oke, makasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, siang hari ini aku izin nyampain ke teman-teman terkait milestone ketiga ya. Sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat buat kalian yang udah nyelesain penugasan dari pre-milestone sampai milestone yang kedua. Dan ini mau yang ketiga. Oke, keren banget. Nah, mungkin lanjut aja, boleh di next, operator. Nah, jadi di sini tugas teman-teman untuk di milestone ketiga ini adalah mengajak teman kalian buat daftar akun adbot.ai lagi. Nah, di sini teman-teman diminta untuk nambah satu orang lagi teman buat ikut daftar ya. Nah, di sini aku izin bacain juga untuk terkait ketentuannya seperti sama kayak sebelumnya sebenarnya, yaitu ajak teman kalian buat daftar, isi data diri, yang lain boleh di skip, kemudian masukin tracking code-nya, tambahkan kode gula bijak, habis itu save. Nah, setelah itu kunjungi profile lalu SS dan kirim ke formnya gitu. Untuk tutorialnya ada di tautan itu. Nah, sebenarnya aku juga sempat lihat di penugasan sebelumnya teman-teman ada nih yang sempat bersemangat banget, ada yang sampai ngajak temennya 7 orang. Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa udah ngerjain ngajak temennya lebih dari 3 mungkin, nah itu ada keringanan untuk tidak mengerjakan tugas ini. Buat yang lain yang belum, yang kemarin cuma 1, nah itu harus wajib ngajak temennya lagi kayak gitu. Iya, keren banget kemarin ada yang 7 sampai aku pas ngecek penilaiannya, wow, semangat sekali. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian ada lagi nih sedikit tambahan tugas nih teman-teman. Di sini ada WDD 2026 taping video. Jadi intinya tuh apa sih? Jadi di sini teman-teman diminta membuat video. Nah, dalam video itu teman-teman diminta pastinya sebagai identitas Grand Ambassador Gula Bijak, diminta untuk teman-teman itu memakai selempang kebanggaan kalian dan dengan pastinya outfit yang sopan. Kemudian pastiin untuk pas kalian nge-record videonya itu posisinya portrait dengan rasionya itu 9:16. Kemudian diharapkan untuk teman-teman videonya itu jangan lebih dari 30 detik. Kemudian untuk susunan videonya, kalian bisa yang pertama dibuka dengan sapaan khas kalian masing-masing, bisa kayak bujur, sepeda, sepada, kayak gitu, terserah kalian, sekreatif mungkin. Kemudian memperkenalkan nama kalian dalam bahasa Indonesia atau bisa juga mix kalau mau keren Indonesia-Inggris, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu, kalian bisa menyampaikan pesan, harapan, pendapat, atau pengalaman kalian tentang diabetes atau Hari Diabetes Dunia atau gimana sih cara untuk mencegah diabetes dengan cara salah satunya itu mengkontrol asupan gula. Kemudian jangan lupa kasih tagline andalan kita, bijak konsumsi gula dan juga less sugar, more life. Kalau misalkan kalian udah take nih videonya, jangan lupa submit di via form yang ada di dashboard. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa teman-teman baca lagi di dashboardnya gitu. Mungkin itu aja.
Di sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Atau aman? Kalau aman kasih reaction-nya. Oke, makasih Kak Alfa. Aku izin kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Tania atas pemaparan yang telah diberikan. Diharapkan teman-teman dapat mengerjakan nih penugasannya dengan baik. Oke, next mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai Road to Final Teaching Advocacy Plan oleh Kak Abdil. Apakah sebelumnya Kak Abdil sudah masuk ke dalam Zoom meeting? Sepertinya Kak Abil belum masuk ya, jadi aku akan bantu untuk bacain dulu ya teman-teman. Oke, boleh next slide. Oke teman-teman, jadi seperti yang udah sempat eh, kita kabarin sejak upgrading pertama mungkin ya. Jadi untuk advokasi plan ini kan merupakan project terakhir kita ya. Jadi timelinenya udah bagian besar udah kita lalui dan kita sekarang ada di masa revisi PPT di 26 Juli sampai 31 Juli besok kita revisinya. Jadi teman-teman di hari Minggu besok teman-teman akan menerima paling lambat hari Senin teman-teman akan menerima hasil feedback dari draft PT advokasi teman-teman. Jadi mau ditunggu habis itu di tanggal 1 Agustus di minggu depan ya hari Sabtu kalau nggak salah barulah teman-teman setelah merevisi berdasarkan hasil umpan balik atau feedback dikumpulkanlah PPT-nya yang udah final ya. Jadi intinya sampai hari Minggu ini dan maksimal Senin besok teman-teman akan menerima feedback terkait draft PPT pitching. Kemudian teman-teman diberi waktu untuk menyelesaikan PPT-nya hingga deadline-nya 1 Agustus atau 31 Juli nanti bisa dilihat di dashboard ya yang terbaru infonya. Kemudian setelah itu uh, panitia akan menilai dan akhirnya di hari H akan dipilih 10 ide advokasi plan terbaik. Jadi teman-teman semuanya wajib hadir karena bisa jadi advokasi kamu adalah salah satu dari 10 yang terbaik. Begitu ya. Dan udah diinfoin juga kalau misalkan finals dan pitching serta awardingnya akan dilaksanakan di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Jadi jangan lupa hadir. Acaranya seperti biasa ya, di siang hari. Oke, next slide. Nah, ini aku rasa teman-teman udah tahu ya. Next slide. Nah, aku mau ingat lagi teman-teman, kalau misalkan yang berhak untuk presentasi di working day nanti adalah 10 advokasi terbaik. 10 advokasi terbaik plus ada juga penilaian dari challenge-challenge yang udah teman-teman lakuin. Jadi untuk melaju ke top 10 ini ada nilai dari PPT teman-teman, kemudian ada nilai juga dari challenge yang diakumulasi gitu. Jadi uh, kalau misalkan teman-teman challenge-nya bagus, PPT-nya bagus, pasti akan melaju ke top 10. Kemudian next. Oke, dari pemaparan tentang pitching itu aja sih teman-teman. Mungkin akan lebih banyak tanya jawabnya ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya sekarang ya teman-teman, biar semuanya sama-sama mendengar, semuanya dapat informasi yang sama. Oh ya, satu lagi, aku mau infoin kalau misalkan mentoring di minggu berikutnya, itu kita akan mentoring bareng-bareng. Jadi satu Gula Bijak Ambassador akan mentoring bareng-bareng di hari Sabtu depan ya teman-teman di malam hari. Jadi nanti info lengkapnya akan kami infokan lewat grup. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait uh, advokasi plan ini? Apakah ada yang belum mengumpulkan draftnya? Tolong dikumpulkan aja karena yang namanya draft pasti belum selesai. Jadi mau itu berapa puluh persen pun kami terima dan akan kami kasih uh, saran-saran perbaikan. Oke, Nova ditunggu ya. Gak harus selesai kok. Karena kan kita mau tahu ya, kira-kira ide teman-teman ini sudah sesuai tema atau belum sih? Kira-kira idenya bakalan visible atau enggak untuk dilanjutkan gitu.
Yes, benar kata Kak Tania. Kumpulin aja ya. 50% nggak apa-apa. Namanya kan juga draft ya, teman-teman. Bukan final, bukan hasil akhir. Jadi dikumpulin aja berapapun itu progresnya. Karena yang teman-teman butuhkan adalah feedback. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak dapat feedback, nanti justru teman-teman berpeluang kecil untuk melaju ke top 10 karena nggak tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang perlu disesuaikan lagi. Gitu ya. Oke, aku tunggu sampai 11.42 ya untuk buka sesi pertanyaan. Oke, silakan Muti. Oke Kak, sebelumnya terima kasih. Nah Kak, ini aku izin nanya, kalau misalnya yang dikumpulkan itu bukan PPT dulu, boleh nggak? Soalnya idenya berubah. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Cek, cek. Maaf, Muti, laptop aku mati. Boleh Nah, diulang nggak pertanyaannya? oke Kak, izin mengulangi pertanyaan. Nah, tadi kan apa namanya yang terkait PPT itu apakah boleh eh, bukan draft PPT tapi apa ya kayak draft plannya doang. Nah, karena aku tiba-tiba berubah kak idenya, jadinya kalau dimasukin ke PPT kayaknya bakal tulisan semua sih. Apakah bagusnya tetap di PPT atau gimana kak? Lebih baik Muti masukin di PPT aja, karena kan di PPT ada bagian-bagian gitu ya, kayak latar belakang, terus kayak idenya apa. Jadi baiknya disalin ke PPT aja, dan kalau misalkan isinya tulisan semua nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu ini bagian apa gitu ya. Oke, siap. Makasih kak. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain nggak ya? Aku tunggu lagi sampai 11.44, Ada oke? Hansa, Mas Laki. Oh, Hansa. Oke, silakan. Sorry nggak kelihatan dari HP. Oke, Hansa. Habis itu Nadila ya. Silakan, Hansa. Halo kakak, selamat siang. 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 Izin bertanya kak, itu sebenarnya untuk yang PPT itu memang harus plek ketiplek sama kayak yang awal yang ide advokasi yang ditaruh dalam HPS itu atau PPT sebelumnya. Apa yang namanya itu? Ide advokasi ya? Itu harus plek Eh, ketiplek. nggak harus sama Hansa, tapi itu kan yang di kanvas itu ya, itu sebagai alat bantu aja buat ngebayangin kira-kira dari advokasi yang Hansa pikirin tuh ntar target sasarannya kayak apa sih, kayak behaviornya atau kebiasaannya seperti apa gitu. Jadi misalkan kalau idenya Hansa berubah, nggak apa-apa, tapi dipikirin lagi apakah audiensnya bakal berubah juga atau enggak. Kalau misalkan audiensnya sama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan audiensnya berubah dan idenya berubah, ya itu nanti diinfoin aja. Izin kak tambahan. Itu sebenarnya dari yang awalnya yang kanvas itu nggak terlalu berubah, cuman ada sedikit tambahan aja secara digitalnya aja. Nggak apa-apa tuh kan? Nih, Iya, ya nggak apa-apa, aman banget. oke. Kasih kakak. Ian. Sama-sama. Oke, oke. Selanjutnya Nadila silakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Kak, misalnya kan kalau misalnya ini kan di sini ada 5 kelompok nih. Tapi kalau misalnya kita biasa mentoring kan cuman setiap satu kelompok kan. Nah, misalnya kalau misalnya ada ide yang sama atau hampir mirip gitu, Kak. Itu bagaimana gitu? Karena kan kita sendiri nggak tahu gitu kalau misalnya takutnya ada yang idenya mirip, apakah nanti
hasilnya bakal dua-duanya digagalin atau gimana gitu Kak. Soalnya saya takut misalnya idenya hampir mirip. Tapi saya udah ke Kakak Fasil sih udah sering kayak minta ini sih respon baik atau tanggapan tentang ide-ide saya gitu. Tapi takut aja kalau misalnya ada yang sama gitu Kak. Ada nggak misalnya pencegahannya gitu? Oke, makasih Nadila. Dari kami nggak apa-apa kalau misalkan ada ide yang sama, karena kan kalian pengerjaannya masing-masing gitu ya, dan kita juga nggak nge-share ide-idenya seperti apa gitu. Jadi kami akan menilainya eh, tetap objektif ya berdasarkan PPT. Kalau misalkan idenya sama, kan pasti ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang perlu diimprove gitu-gitu ya. Tapi intinya kalau misalkan ide yang sama dan dua-duanya memang bagus, keduanya bisa berpeluang masuk kok. Kita nggak akan pilih salah satu. Jadi keduanya kalau misalkan memang bagus dan nilainya tinggi, keduanya juga berhak gitu Nadila. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nilainya sama. Karena kan kita bikinnya secara individu ya. Kita nggak pernah sharing sama luar kelompok. Jadi kalau misalkan ada yang secara nggak sengaja sama, nggak apa-apa. Oke Kak, makasih. Tiap sama-sama Nadila. Oke, buat teman-teman lain ada yang mau ditanya lagi? Sampai 11.47 ya, kita tunggu lagi ya. Oke, pertanyaannya udah nggak ada lagi ya. Jadi aku mau tutup dengan informasi penting. Ngulangin lagi sih. Jadi intinya eh, saat ini teman-teman tunggu feedback dari kakak-kakak panitia, kakak mentor terkait draft teman-teman. Kemudian maksimal Senin besok sudah diterima dan di tanggal 31 Juli teman-teman kumpulkan hasil revisinya dalam bentuk PPT final ya. Terus buat mentoring di minggu depan, di pekan depan, kita akan mentoring secara gabungan, jadi bareng kelompok-kelompok lain, karena kita bakalan dengerin tips and trick tentang pitching dari kakak-kakak yang tahun lalu juara, di waktunya di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus ya, jam 19.30 secara online. Jadi teman-teman mohon luangkan waktu ya. Terima kasih teman-teman, dan aku kembalikan ke MC Kak Vina. Oke, terima kasih Mas Faki atas pengumuman yang diberikan. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nah, oke, pengumuman-pengumuman tadi adalah tanda nih bahwa agenda kita sudah selesai. Mungkin sebelum mengakhiri acara hari ini, aku ingin mention lagi nih, acara kita hari ini didanai oleh Soft Education melalui program hibah Soft for Change, lalu didukung oleh Regen, vitamin water yang manis, manis alami, bebas gula, dan tanpa bahan pengawet, asli 0 kalori, lalu didukung juga oleh Drip Sweet, natural sweetener stevia. Aku, Putri Syafina, selaku MC, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Salma yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu pada hari ini, lalu seluruh teman-teman ambasador 2026 yang sudah hadir untuk aktif berpartisipasi dari awal acara hingga akhir, serta tak luput juga seluruh panitia yang bertugas hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi bekal yang berharga buat kalian menjalankan peran sebagai HAM Ambassador, khususnya melakukan kampanye mengenai bijak konsumsi gula dan less sugar more life. Sampai jumpa di agenda final kita, yaitu awarding Gula Bijak Ambassador. Jangan lupa persiapin diri kalian dengan baik. Semangat menuntaskan perjalanan awal menjadi HAM Ambassador. Mungkin kita tutup sesi ini dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat Siang siang Kak, Kakak. terima kasih. Terima kasih Kasih. all.